Where's Raymond? Mom! Don't talk to me about some deal. It's a new deal now. Come on. Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Weekend in Taipei. Nearly 400 kilos of heroin with the help of local law enforcement. Film ini menceritakan tentang seorang agen DEA yang mendapatkan misi penyamaran untuk mengungkap mafia kelas paus asal Taiwan. Sembari mengungkap misinya itu, beliau harus menyelamatkan anaknya yang ternyata telah dirawat dan dibesarkan oleh mafia tersebut. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pembisnis besar yang bernama Kwang yang sedang dikerumuni banyak sekali wartawan karena kasusnya yang baru-baru ini viral. Di situ diketahui selain perusahaan saham yang dikelolanya turun drastis, Kwang juga dikabarkan seringkali menjunuh satwa yang dilindungi termasuk lumba-lumba. Here to apologize to the true victims, the Kwang family, and our 200,000 hard-working employees. Thank you. Sementara itu, di sisi lain, terlihat seorang wanita berpenampilan elegan. Wanita itu adalah istri Kwang yang bernama Joy. Saat ini, Joy sedang berada di sebuah showroom mobil sport untuk membeli sebuah mobil sport mewah yang langsung dia coba test drive. Ternyata mobil yang baru saja Joy beli itu akan diberikan pada Kwang sebagai hadiah ulang tahunnya saat ini. Do you need another Ferrari? I bought it for you. Sweetheart. Thank you. Kemudian Joy menghampiri anaknya yang sepertinya hendak pergi yang bernama Raymond. Alasan Raymond berniat untuk pergi karena Raymond tidak menyukai Kwang yang merupakan ayah tirinya. Selain itu, Raymond juga tidak suka dengan kegiatan Kwang yang sering merusak ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, Joy yang mengetahui kalau anaknya akan pergi pun langsung memperingatinya. I'll take you to Paris next week. Then why don't you ever talk about him? Because sometimes it's easier to forget the past. Beberapa waktu kemudian, di lain tempat terlihat seorang pria yang bernama John Lawler yang tampaknya baru saja mengalami kekacauan. Saat John akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba muncul atasan John yang bernama Charlotte Fields. Charlotte ini merupakan kepala agen rahasia, dan ternyata John baru saja ketahuan dalam penyamarannya sebagai agen rahasia demi bisa menguak kasus bisnis kotor milik Kwang. Pada kesempatan itulah John menjelaskan awal mula penyamarannya dan rekannya itu ketahuan hingga menyebabkan kekacauan seperti saat ini. Santiago, I will be once they get us here. you were supposed to observe and report, not crack. Our shift was going really smooth. Jadi sebelumnya ketika John dan rekannya yang bernama Santiago sedang melakukan penyamaran mereka sebagai koki, Santiago yang hendak merekam para anak buah Kwang menyimpan barang-barang mereka justru tidak sengaja menjatuhkan lencana kepolisiannya hingga terjadilah kekacauan di dalam dapur tersebut. It's a joke, dude. It's not even real. It's a burning thing.
ring. About wow, sire. I fell into a ring of fire. Namun sayangnya saat John akan meminta keterangan dari salah satu seorang pelaku di situ, tiba-tiba anak buah Kwang muncul dan menembaknya. Tetapi walaupun berakhir dengan kekacauan, John berhasil mendapatkan banyak sekali barang bukti berupa serbuk putih yang Kwang sembunyikan di dalam kaleng makanan. Atas kejadian tersebut, usaha kotor Kwang pun ketahuan dan dia kini meminta seluruh anak buahnya untuk berhati-hati. Nearly 400 kilos of heroin. With the help of local law enforcement, street value $300 million. People die from drug overdose. You cannot run, you cannot hide. Keesokan harinya, John pergi ke ruangan Charlotte untuk menyerahkan beberapa informasi yang dia dapat dari seseorang tentang Kwang yang seringkali menjunuh lumba-lumba. Mendapat informasi itu, Charlotte yang merasa John sudah cukup dengan tugasnya pun menyuruhnya untuk pergi berlibur. Go drink something fruity on the beach somewhere. This way, please. Kemudian terlihat John yang kini akan menjalani masa liburannya. Dan di dalam pesawat yang ditumpangi John terdapat beberapa atlet voli nasional yang juga bertujuan sama dengan John. Di waktu yang bersamaan, Raymond diam-diam masuk ke dalam ruangan Kwang untuk mencari sesuatu. Dan tidak lama dari itu Kwang muncul dan mengagetkan Raymond. Disitulah Kwang yang ingin mencoba mendekatkan dirinya dengan Raymond mengajak anak itu untuk bermain bersama. Sayangnya Raymond yang tidak menyukai Kwang pun menolak permintaan Kwang mentah-mentah yang membuat Kwang sedikit emosi sebab Kwang selama ini mengurus Raymond seperti anaknya sendiri. You know, I'd love to see your drawings one day. How about we go play golf together sometime? No. Why do you hate me so much? You know, I'm trying my best. Sementara itu, Joey yang sedang melihat berita kalau atlet nasional bola voli akan bertanding ke wilayah Taipei seketika kaget melihat sosok John yang ada di sekitar mereka. John yang baru tiba di bandara langsung disambut oleh rekannya yang bergegas membawa John ke sebuah hotel. Sesampainya di sana, John dan kedua rekannya membuka koper John yang berisi banyak sekali senjata. Ternyata bukannya berlibur, John bersama rekannya itu berniat akan mengusut kasus Kwang dengan dibantu oleh informannya. Ooh la la. We're here to pick up a ledger, man. Shower. Hey, but this is good. Got time for a late lunch or an early dinner. Which one you prefer? Shower. Sore harinya, Joey yang sepertinya mempunyai kisah lama dengan John menatap foto kebersamaan mereka. Tetapi untung saja sebelum Kwang muncul, Joey dapat menyembunyikan foto tersebut. Di situ Kwang meminta Joey untuk ikut dengannya dan secara mengejutkan Kwang berhasil memergoki Raymond yang beberapa saat lalu mencuri buku catatannya. Oleh karena itu Kwang memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Raymond agar segera mengembalikan buku catatannya. Tidak lain alasan Raymond mencuri buku catatan Kwang hanya karena dia mau mengungkap kebejatan Kwang yang sering menjunuh lumba-lumba dengan bantuan rekannya yang ternyata adalah John. Think you're so clever, don't you? Huh? But where is my ledger? Has nothing to do with any dolphins! Bukti dari itu semua, kini seorang kurir pengantar barang datang menyerahkan buku catatan Kwang pada John. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Joey pun mencoba untuk memperlambat waktu. Namun secara tidak terduga, karena anak buahnya menertawakannya, Kwang yang tidak terima seketika langsung menjunuh anak buahnya saat itu juga. Raymond yang ketakutan pun menjelaskan kalau buku catatan Kwang dia serahkan pada temannya yang berada di sebuah hotel.
Mengetahui apa yang dibicarakan Raymond ini, Kwang yang tidak mau isi dari buku catatan tersebut tersebar ke publik, dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil kembali buku catatannya. And depending on the severity of the crime, and they would start. Setelah beberapa anak buahnya pergi, melihat Kwang yang berniat memotong kaki Raymond, Joey segera bertindak dan melakukan perlawanan. Let us go! You're not gonna shoot me. Who's gonna love you? Let go! Beberapa saat setelah itu, Joey dan Raymond pun pergi ke hotel tempat keberadaan kelompok John saat ini untuk memperingati mereka kalau anak buah Kwang sedang mengincarnya. Beruntung Raymond sebelumnya memberikan nomor kamar palsu pada Kwang yang membuat anak buah Kwang harus mencari tahu di mana kamar John yang sebenarnya. Di samping itu, John yang melihat kalau Raymond datang bersama Joey seketika kaget dan kembali teringat masa lalu mereka. Akan tetapi, belum juga Joey menyelesaikan percakapannya. Tiba-tiba para anak buah Kwang berhasil memergoki mereka dan menembaki mereka secara brutal. Kwang yang mendapat telepon dari anak buahnya menyuruh mereka untuk mengambil buku catatannya dan membawa pulang Joey. Selain itu, para anak buahnya diperbolehkan untuk menghabisi siapapun yang ada bersama Joey. Atas kejadian tersebut, kedua rekan John mati. Dan melihat hal itu, John langsung melempar sebuah bom asap dan berhasil mengalahkan beberapa anak buah Kwang. Sebelum anak buah Kwang menemukan mereka, John lekas membawa Joey dan juga Raymond untuk segera pergi melarikan diri. Mereka pun kemudian sempat berdiskusi sejenak dan memikirkan rencana mereka selanjutnya. Di saat itu juga pihak kepolisian pun mulai berdatangan. Disitulah akhirnya Joey jujur kalau John adalah ayah dari Raymond dan Raymond adalah anak dari John. Dan hal itu membuat mereka berdua seketika syok seakan tidak percaya. Setelah menjelaskan semua itu, Joey dan John membawa Raymond untuk kabur sebelum pihak kepolisian menemukan mereka. All this time would take. Para anak buah Kwang yang sudah tiba di kediaman bosnya langsung menyerahkan buku catatan Kwang yang mereka dapatkan. Disitulah Kwang yang ingin kembali mendapatkan Joey. Dia pun segera menyuruh anak buahnya dan pihak kepolisian sekitar menangkap pengemudi mobil Ferrari merah yang dikendarai oleh Joey. Flag anybody in a red Ferrari. Once you've backed in, check all the traffic cams. Di samping itu, setelah menjatuhkan beberapa pihak kepolisian, Joey dan juga John mempunyai sebuah rencana yaitu menyerahkan mobil Ferrari yang mereka gunakan. Seketika itu juga Joey langsung menabrakkan mobilnya itu pada motor seorang kurir pizza. Si kurir yang tidak terima pun akhirnya diberikan sebuah mobil Ferrari oleh Joey. Saat polisi berhasil meringkus pengemudi mobil Ferrari merah sesuai perintah Kwang, para polisi hanya menemukan seorang kurir pizza yang sebelumnya diberikan mobil oleh Joey. Sedangkan Joey dan juga John berhasil kabur dengan menggunakan kereta bawah tanah bersama dengan Raymond. Kemudian di tempat pemberhentian selanjutnya, mereka berdua nekat mencuri sebuah mobil dan melumpuhkan seorang security. Hey! Hey, I'm so sorry. 跑最了不起呀！ She gave my Ferrari to a pizza guy? 小心我的！ What did she say? Happy birthday. What? Take that. Get it? Who are you people?
Karena kejadian sebelumnya, John mendapat luka cukup parah di bagian tubuhnya dan kini dia dibawa oleh Joey ke sebuah rumah sakit yang terletak di desanya. Terlihat jelas pihak rumah sakit yang menghampiri mereka dan langsung berterima kasih karena ternyata Joey dan Kwang merupakan investor besar yang ikut andil dalam membesarkan rumah sakit tersebut. Mrs. Kwang is our biggest donor. Listen, Actually, he only goes. Let's go. 谢谢你们啊。 Dirasa tidak aman, Joey segera mengajak John dan juga Raymond pergi menghampiri keluarganya. Ternyata Joey dulu adalah seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh seorang wanita parubaya yang bernama Popo. Mengetahui hal itu, Raymond tampak terkejut karena dia baru pertama kalinya datang ke tempat itu. Mom, is this where you grew up? Are you kidding? This is awesome. Why have you never brought me here? Get out of those stinky clothes. Dinner soon. Sesaat kemudian, muncul sepupu Raymond yang baru saja pulang dari kerja. Oh, hi Joey. Mom, anything else you want to tell me about? Saat malam harinya, sembari makan malam, Joey menceritakan kepada Raymond bagaimana awal mula dia bisa bertemu dengan John. Beberapa tahun yang lalu, Popo dan anak buahnya yang sedang menjaring ikan di laut dan tidak sengaja menemukan beberapa kilo narkobi. Popo yang cerdas pun tidak menyerahkan narkobi itu ke pihak berwenang dan justru menyimpannya. Sehingga 1 minggu kemudian si pemilik narkobi tersebut datang bersama para anak buahnya yang tidak lain adalah Kwang dan kelompoknya. Melihat hal itu, Joey disuruh oleh Popo untuk pergi. Namun naasnya dia justru menabrak salah satu orang anak buah Kwang. Setelah sekian lama melakukan pengejaran dan berusaha untuk kabur, sangat disayangkan pada akhirnya dia tertangkap dan dibawa ke hadapan Kwang. Disitulah Kwang yang melihat skill kemampuan mengemudi Joey yang hebat mengajaknya untuk bekerja sama. Joey yang awalnya menolak terpaksa menuruti kemauan Kwang asalkan Kwang tidak menjunuh Popo. Good help is hard to find these days. There are consequences for what you've done. No, don't worry about her. You killed her. No. Why don't you come work with me? You're way too smart. Like? Sampai di suatu hari, Joey yang bertugas sebagai kurir narkobi bertemu dengan John yang saat itu sebenarnya hendak membeli narkobi yang dibawa Popo. Tetapi karena terjadi sebuah kesalahpahaman, Joey justru menyebabkan John celaka. And she thought I was a competitor, that the driver of the car was none other than your mother. I was pretending to be a client, following the mule car that was transported. Remember her hair blowing in the wind, and as soon as her eyes met... That was it. Sejak saat itu mereka berdua semakin dekat dan memutuskan untuk menjalani sebuah hubungan. Dan di beberapa waktu setelah itu, Joey yang akan memberitahukan tentang kehamilannya dikejutkan dengan pengakuan John yang merupakan agen rahasia yang sedang menyelidiki Kwang. Oleh karena itu, demi bisa menyelamatkan Joey, John lebih memilih untuk pergi meninggalkannya. They just need someone to blame. I thought when the time came, I could just... But then I fell in love with you. I will scrub your records. Don't leave a trace. Sejak kepergian John, Joey yang bingung harus bagaimana lagi demi bisa menghidupi anaknya nanti, terpaksa mendekati Kwang dan menikah dengannya. No. Mendengar seluruh pernyataan dari orang tuanya itu, Raymond tampak shock karena sebenarnya Joey pernah berkata kalau ayah kandung Raymond telah mati, padahal ayah kandung Raymond sendiri yaitu John dan masih hidup. And for some people, that's easier than raising a family. Some people care only about one thing, their career. Keesokan harinya, John yang merasa bersalah mencoba untuk meminta maaf pada Joey dan mengaku kalau dia telah lama mencampakkan Joey. Joey yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri pun akhirnya mengerti keadaan John dan mencoba menerima kembali John. No more secrets. Everything out in the open. It's fine by me.
Sementara itu, di sisi lain, Kwang dihubungi oleh anak buahnya yang mengatakan kalau Kwang dipanggil untuk menghadap pihak berwajib. Atas kejadian sebelumnya, Kwang yang tidak ingin maksud sebenarnya diketahui oleh pihak berwenang. Dia mengatakan kalau apa yang dilakukan anak buahnya di hotel tanpa sepengetahuannya. Ditambah lagi, Kwang kecewa kenapa polisi justru menginterogasinya, bukannya mencari John yang telah membawa istri dan anaknya. Mendengar seluruh pernyataan Kwang, pihak kepolisian pun tidak bisa menyalahkan Kwang dan pada akhirnya justru membiarkan Kwang untuk pergi. Matt George Washington. Meet Agent John Lawler. John Lawler conceived a child with my wife. We will see. Please look into it. His first case here in Taipei was here to investigate me. Malam harinya, karena buku catatan Kwang telah kembali Kwang dapatkan, John dan juga Joey meminta keterangan dari Raymond apakah dia tahu di mana Kwang menyimpan file rahasianya. Di hadapan kedua orang tuanya, Raymond mengatakan kalau dia melihat sebuah miniatur badak yang tampak aneh di meja ruangan Kwang. Mengetahui hal itu, John menyimpulkan kalau sepertinya Kwang menyembunyikan hard drive atau file rahasianya di dalam benda tersebut. Tanpa diduga, ucapan John membuat Raymond berniat untuk mengambil hard drive tersebut sendirian. Joey dan John yang tidak mau anak mereka celaka pun sontak melarangnya. Don't worry, we got this. Try her village. She said she'd never go back. Any news? Looking everywhere, finding nothing. 6 jam kemudian, secara tidak terduga, muncul 2 orang anak buah Kwang yang hendak mengecek kediaman Joey. Untungnya, John yang sudah menduga akan hal itu pun dapat melumpuhkan mereka berdua. Dirasa keberadaan mereka sudah diketahui, John bergegas mengajak Joey untuk pergi. Namun saat mereka mencari Raymond, John dan Joey menyadari kalau Raymond nekat pergi sendirian untuk mengambil hard drive di ruangan Kwang. Dan sayangnya aksi Raymond dipergoki oleh Kwang. Made another pencil sharpener? Joey dan juga John yang dihubungi oleh Kwang pun tampak terkejut karena Raymond telah berada di tangannya. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar, John mengajak Kwang untuk bertemu di mana dia akan menyerahkan dirinya asalkan Joey dan Raymond selamat. Where's Raymond? He's in the car. Beberapa saat kemudian, di lokasi yang telah ditentukan, Kwang memperlihatkan Raymond yang dia bawa di dalam mobil. Pada kesempatan itulah, Kwang meminta John untuk segera menyerahkan Joey walaupun dia tahu dirinya akan dijunuh. Lalu John mempersilahkan Kwang untuk membawa Joey demi keselamatan Raymond dan juga Joey. Tidak lama setelah kepergian Joey, John yang sebenarnya tidak ingin Raymond dan Joey kembali bersama Kwang pun sontak melakukan perlawanan dengan menembak supir Kwang. Setelah berhasil menjunuh seluruh anak buah Kwang, John berlari mengejar Kwang. Hingga pada akhirnya John berhasil menghentikan Kwang dan menyuruh Joey dan Raymond untuk bersembunyi, sedangkan dia akan kembali mengejar Kwang yang kabur melarikan diri. You alright? Stay here. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya John bertemu dengan Kwang dan mereka berdua pun melakukan pertarungan. Meski pada awalnya John sempat terpojok, akan tetapi dengan tekadnya, John berhasil mengalahkan Kwang. Atas apa yang dia kerjakan, John mendapat apresiasi dari Charlotte yang menyuruh John untuk segera pulang dan membawa hard drive berisi semua bukti bisnis kotor milik Kwang. Robin Hood. Thank you for bailing me. Family vacation? Ooh, yes. How I turned out. How you turned out.
Beberapa waktu kemudian terlihat John mengajak Joey dan juga Raymond untuk berlibur di luar negeri. Disitulah terlihat jelas raut wajah kebahagiaan mereka karena telah lama menunggu momen santai seperti itu. Tidak disangka di tengah percakapan tersebut, Joey mengatakan kalau kini dia telah hamil lagi. Walaupun John tahu kalau anak yang dikandung Joey saat ini bukanlah anak kandungnya. Dan John berjanji akan mengurus, membesarkan anak itu sepenuh hati. Kemudian film pun berakhir.